Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua yang pahit itu buruk. Namun saat takdir menghantam tanpa aba-aba, rasanya dunia seakan runtuh. Kita pernah berada di titik itu, saat doa tak kunjung terkabul, saat usaha terasa sia-sia, dan saat hidup menjelma seperti labirin gelap yang tak tahu kemana jalan keluar. Kita mungkin menangis dalam diam, mempertanyakan nasib, bahkan tanpa sadar mulai meragukan cinta Allah. Mengapa harus aku? Mengapa harus sekarang? Mengapa begini takdirku? Pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi. Namun seringkali justru di titik terendah itulah Allah sedang mempersiapkan kita untuk naik ke tempat tertinggi. Takdir yang pahit bukan bentuk kebenciannya, melainkan isyarat cinta dalam bentuk yang tak biasa. Karena tak semua cinta datang dalam bentuk pelukan yang hangat. Kadang cinta datang dalam bentuk badai yang mengguncang iman kita, agar kita kembali merapat. Setiap takdir yang terasa pahit mengandung hikmah tersembunyi. Tugas kita bukan menolak pahitnya, tapi belajar meresapi rasa itu dan mencari makna di baliknya. Seperti obat yang pahit di lidah tapi menyembuhkan dari dalam, begitu pula takdir. Ia bisa jadi tidak menyenangkan, tapi menyucikan, menguatkan, dan membawa kita pada kedewasaan yang tak ternilai. Dalam video ini kita akan sama-sama menyelami 6 hikmah besar di balik takdir pahit yang kerap membuat dada sesak. Semoga setelah ini kamu tak lagi merasa sendiri saat diuji. Karena sesungguhnya ujian itu bukan bentuk pengusiran dari rahmat-Nya. Justru itu panggilan lembut agar kita lebih dekat lagi. Allah menghapus dosa dengan takdir pahit. Tak semua dosa kita disadari. Banyak dari kesalahan yang kita lakukan tidak terlihat oleh manusia, bahkan sering tak terasa oleh diri sendiri. Namun Allah Maha mengetahui segalanya. Takdir pahit yang datang dalam hidup kita, entah itu berupa kehilangan, kegagalan, atau penderitaan, bisa jadi adalah bentuk pembersihan dari dosa-dosa yang telah lama kita tumpuk. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Allah ingin membersihkan. Dan pembersihan itu seringkali harus melalui sesuatu yang menyakitkan. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, dan kegundahan hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi pelipur lara bahwa takdir yang menyesakkan bukanlah akhir, melainkan bagian dari proses kasih sayang Allah agar kita tidak kembali kepadanya dalam keadaan membawa beban dosa. Dunia ini bukan tempat pembalasan, tapi tempat ujian. Maka jika seseorang merasakan kepahitan dalam hidupnya, bukan berarti dia dibenci atau dihukum. Justru bisa jadi ia sedang dikasihi. Bukankah kita lebih suka melewati kehidupan dengan ringan di akhirat nanti? Maka lebih baik jika sebagian rasa sakit itu dibayar di dunia lewat ujian yang menajamkan kesadaran dan membersihkan diri. Bayangkan jika seluruh kesalahan kita dibalas di akhirat dengan siksaan yang berkali lipat lebih dahsyat dari dunia. Sungguh tak akan mampu kita menanggungnya, tapi Allah Maha Rahim. Maka Dia beri kita sedikit rasa pedih di dunia, agar kelak di akhirat kita masuk ke surga tanpa harus banyak dihisap. Inilah bentuk kasih sayang yang sering tak kita pahami. Kadang kita tidak melihat hubungan antara dosa yang kita lakukan dengan ujian yang datang. Tapi Allah tahu dengan tepat bagian mana dari hidup kita yang butuh pembersihan. Maka ketika hidup sedang pahit,
Barangkali Allah sedang mengikis karat-karat dosa yang menutupi hati. Ia tahu cara terbaik untuk menyentuh nurani kita dengan cara yang kadang harus menyakitkan tapi menyelamatkan. Jangan buru-buru menyangka bahwa takdir pahit itu hukuman. Mungkin saja itu hadiah berupa penghapusan dosa. Maka hadapilah dengan sabar dan penuh harap. Karena setiap tetes air mata yang jatuh karena sabar bisa jadi menjadi alasan Allah memasukkanmu ke dalam surganya yang kekal. Allah sedang meninggikan derajatmu lewat ujian. Di balik setiap rasa sakit yang kau jalani dengan sabar, ada derajat tinggi yang sedang Allah siapkan untukmu. Ujian bukan hanya tentang kesabaran, tapi juga tentang promosi ruhani. Orang-orang besar dalam sejarah tak ada yang hidupnya mulus. Para nabi, para sahabat, orang-orang syaleh, semua mengalami masa-masa paling pahit dalam hidup mereka. Tapi justru dari ujian itulah derajat mereka naik, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit bertahun-tahun lamanya, bukan karena Allah murka padanya, tapi karena Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa hambanya ini adalah sosok yang sabar dan tidak menggugat takdir. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dipenjara, itu semua adalah proses naiknya derajat beliau. Sampai akhirnya Allah menempatkannya di posisi mulia sebagai pemimpin di Mesir. Maka takdir pahitmu hari ini bisa jadi sedang mengantar pada kedudukan yang tak pernah kau duga. Kita kadang memohon kepada Allah agar diberi kedudukan yang tinggi di akhirat, tapi kita lupa bahwa jalan menuju derajat itu tak selalu lewat karpet merah. Kadang Allah memberimu cobaan berat, karena dengan itulah Dia tahu kamu akan naik ke level iman yang lebih tinggi. Takdir pahit itu seperti anak tangga yang berat untuk dinaiki, tapi semakin tinggi kamu mendaki, semakin luas pula pandangan dan pemahamanmu terhadap kehidupan. Bukan hal yang ringan ketika Allah ingin menjadikanmu lebih kuat, lebih sabar, dan lebih beriman. Dan peningkatan kualitas jiwa itu harus melewati berbagai benturan. Seperti pedang yang tidak akan tajam jika tidak ditempa dan dibakar, begitulah jiwa manusia. Takdir pahit bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu menjadi pribadi yang Allah cintai. Kalau sekarang kamu sedang merasa tertindih oleh takdir, coba tanyakan pada dirimu. Mungkin Allah sedang mengangkatku ke posisi yang lebih tinggi. Kadang kita merasa seperti sedang direndahkan, padahal sejatinya sedang ditinggikan. Bukan di mata manusia, tapi di hadapan Allah. Dan derajat di sisinya itulah sebaik-baiknya tujuan hidup. Jadi ketika kamu menjalani hari-hari beratmu, jangan hanya bertanya, kenapa aku? Tapi mulailah bertanya, untuk apa Allah izinkan ini terjadi? Karena bisa jadi ini adalah cara Allah mengangkatmu ke tempat yang lebih dekat kepadanya. Dan itu adalah kemuliaan yang tidak bisa dibeli dengan dunia sebesar apapun. Takdir pahit membuatmu lebih dekat dengan Allah. Ada satu hal yang sering luput kita sadari. Ketika semuanya terasa manis, kita cenderung lengah. Tapi ketika hidup mulai pahit, disitulah kita mulai benar-benar berdoa, menangis, mengadu. Betapa banyak dari kita yang justru menemukan Allah di saat kehilangan. Ketika semua pintu dunia tertutup, barulah kita menengadah ke langit. Maka bisa jadi takdir pahit yang menyesakkan itu adalah jalan rahmat agar kita kembali pulang ke pelukannya. Allah itu cemburu. Dia ingin hambanya lebih sibuk mencintainya daripada tenggelam dalam nikmat dunia. Kadang ketika kita terlalu nyaman kita lupa, maka Allah
guncangkan sedikit kenyamanan itu, bukan karena ia benci, tapi karena ia ingin kita kembali. Dalam surah As-Sajdah ayat 16, Allah menggambarkan orang-orang yang bangun malam, berdoa penuh harap dan takut. Mereka bukan orang yang hidupnya selalu bahagia, tapi mereka yang menjadikan kesedihan sebagai jalan menuju kedekatan dengan Rabb-Nya. Kesulitan yang menghantam bisa menjadi alarm keimanan. Ketika kamu sedang jatuh dan tidak tahu harus kemana, tapi tiba-tiba kamu menemukan dirimu sujud lebih lama dari biasanya, itu pertanda bahwa Allah sedang memanggilmu. Hati yang hancur lebih mudah mendengar suara langit. Jiwa yang terluka lebih mudah bersandar kepada Allah. Maka jangan sia-siakan momen itu. Jangan berpikir bahwa tangismu di sepertiga malam itu sia-sia. Bisa jadi saat itu Allah begitu dekat mendengarkan setiap desahan doamu, bahkan sebelum kata-katanya keluar dari bibirmu. Kesedihanmu bukan tanda lemah, tapi bukti bahwa kamu masih punya hati yang hidup. Dan hati yang hidup akan selalu mencari tempat bersandar, tempat yang tak pernah mengecewakan. Allah. Tanyakan pada dirimu, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa dekat dengan Allah? Jangan-jangan itu terjadi justru di masa-masa paling berat dalam hidupmu. Disitulah letak hikmahnya. Allah ingin kamu lebih dekat. Ia tahu bahwa tanpa ujian kamu akan menjauh, maka Dia izinkan sedikit luka agar kamu kembali pulang. Jadi ketika hidup mulai terasa sempit, jangan buru-buru menuduh takdir. Mungkin itu bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk kembali kepadanya, untuk mencicipi manisnya iman setelah pahitnya ujian. Dan siapapun yang pernah merasakan dekat dengan Allah di tengah luka akan tahu, itu adalah nikmat yang jauh lebih indah daripada semua kenyamanan dunia. Takdir pahit membuatmu belajar ikhlas dan tawakal. Salah satu pelajaran paling berharga yang muncul dari pahitnya hidup adalah pelajaran tentang ikhlas. Tak semua orang bisa ikhlas menerima hal yang tidak sesuai harapan. Bahkan, ikhlas yang sejati seringkali baru lahir dari luka yang mendalam. Di titik itulah seseorang belajar bahwa hidup tak selalu berjalan menurut rencananya, dan ia tak punya kuasa selain menerima dan berserah. Dan disitulah letak kekuatan sejati seorang hamba. Ikhlas bukan berarti tidak merasa sakit. Ikhlas adalah tetap ridha walau hati terluka. Ia adalah bentuk keimanan yang halus, meyakini bahwa apapun yang terjadi pasti ada kebaikannya, walaupun kita tak bisa melihat sekarang. Ikhlas bukan untuk orang yang lemah, tapi justru tanda kekuatan hati yang telah ditempa oleh ujian-ujian berat. Takdir pahit adalah guru yang mengajarkan itu, secara perlahan tapi dalam. Bersamaan dengan ikhlas, kita juga akan menemukan makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal bukan sekadar pasrah tanpa usaha, tapi tentang berserah setelah berusaha dengan sepenuh jiwa. Ketika takdir menghantam dan semua jalan tertutup, tawakal adalah keyakinan bahwa Allah akan bukakan jalan yang tak pernah disangka. Dan keajaibannya seringkali hadir setelah kita benar-benar melepas rasa kepemilikan atas hidup ini. Takdir yang menyakitkan seringkali membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah benar-benar mengendalikan hidup. Kita bisa merencanakan, berdoa, dan berusaha, tapi hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Ketika hasil tak sesuai harapan, tawakal adalah jembatan untuk tetap melangkah tanpa merusak hati. Ia menjaga kita dari putus asa dan membimbing kita agar tidak tergelincir dalam prasangka buruk kepada Allah.
Melalui proses pahit, itulah kita belajar merelakan dengan tenang. Bukan karena putus asa, tapi karena yakin Allah tahu lebih baik. Kita mulai menerima bahwa yang terbaik bukanlah yang kita inginkan, tapi yang Allah pilihkan. Hati yang tadinya berontak mulai tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena keyakinan mulai tumbuh. Itulah kekuatan tawakal yang lahir dari ujian. Maka, ketika kamu merasa dihancurkan oleh keadaan, mungkin sebenarnya kamu sedang dibentuk. Ketika kamu merasa kehilangan, mungkin sebenarnya kamu sedang diajari untuk melepaskan. Dan ketika kamu mulai belajar ikhlas, saat itulah Allah sedang menanamkan keteguhan hati yang tak tergantikan. Sebab takdir pahit tak datang untuk menjatuhkan, tapi untuk mengajarkanmu cara berdiri lebih kuat dengan hati yang penuh kepercayaan pada Rabb-Nya. Takdir pahit menyingkap. Siapa teman dan siapa topeng? Ketika hidup berjalan mulus, banyak orang akan datang mendekat. Senyuman menghiasi wajah mereka, ucapan manis terdengar seperti pujian tulus. Tapi saat badai datang dan takdir terasa menghimpit, tiba-tiba semua berubah. Mereka yang dulu hangat mulai menjauh, bahkan ada yang meninggalkanmu tanpa jejak. Saat itulah kamu sadar, takdir pahit bukan hanya tentang ujian dari Allah, tapi juga caranya membuka siapa yang benar-benar bersamamu dan siapa yang hanya memakai topeng. Sakitnya kehilangan orang yang kamu percaya sering lebih perih daripada ujian itu sendiri. Tapi justru dari situ kamu belajar bahwa cinta manusia itu terbatas. Orang bisa berpura-pura peduli saat kamu kuat, tapi yang benar-benar mencintaimu adalah mereka yang tetap tinggal saat kamu runtuh. Allah mengizinkan orang-orang tertentu pergi, agar kamu tak terus bergantung pada makhluk, tapi kembali bersandar hanya kepadanya. Takdir pahit membuatmu bijak dalam menilai manusia. Kamu jadi lebih jeli membedakan antara teman sejati dan mereka yang hanya ada saat senang. Rasa sepi itu seperti ruang yang disediakan Allah agar kamu bisa mengevaluasi hubungan-hubungan yang selama ini kamu pertahankan. Bisa jadi selama ini kamu terjebak dalam pergaulan yang tidak tulus, dan ujian ini menjadi jalan keluar dari lingkaran yang semu. Hikmah lainnya, saat kamu merasa sendirian karena ditinggal manusia, kamu akan lebih sadar bahwa satu-satunya yang tak pernah meninggalkanmu adalah Allah. Ia tetap bersamamu saat semua orang tak lagi peduli. Ia mendengarkan saat kamu menangis dalam sujud, bahkan ketika tak seorang pun tahu isi hatimu. Kehilangan manusia itu menyakitkan, tapi menemukan kembali kehadiran Allah, itulah pelipur lara yang paling dalam. Takdir yang pahit juga mengajarkanmu batas harapan kepada manusia. Kamu jadi lebih hati-hati menggantungkan rasa percaya, lebih bijak dalam mencintai. Kamu mulai sadar bahwa manusia bisa mengecewakan dan hanya Allah yang tak pernah ingkar. Inilah pelajaran mahal yang hanya bisa dipelajari melalui luka. Dan setelah semua itu, kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih selektif, bukan karena dendam, tapi karena kamu lebih tahu nilai dirimu. Maka meskipun terasa menyakitkan, bersyukurlah ketika takdir menyingkap siapa yang benar-benar tulus untukmu. Itu adalah bentuk perlindungan dari Allah. Ia mengeluarkan orang-orang yang tak pantas dari hidupmu, bahkan jika kamu sendiri belum siap, karena Ia ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kadang, kehilangan adalah perlindungan, dan perpisahan adalah bentuk rahmat. Kita hanya belum menyadarinya saat itu. Takdir pahit mengikis kesombongan dan menumbuhkan rendah hati. Saat hidup terlalu lancar, kadang tanpa sadar, manusia tumbuh sombong, merasa hebat karena pencapaian,
merasa tinggi karena pujian, dan mulai lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Disitulah bahayanya kenyamanan tanpa ujian bisa menjerumuskan pada kesombongan yang tersembunyi. Maka, takdir pahit terkadang hadir sebagai rem, sebagai pengingat bahwa kita bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Takdir yang menyesakkan, entah dalam bentuk kegagalan, kehilangan, atau rasa malu, akan merobohkan dinding kesombongan yang tak terlihat. Di saat-saat itulah kita menyadari bahwa sehebat apapun kita merencanakan, jika Allah tidak mengizinkan, semuanya bisa lenyap dalam sekejap. Dan pelajaran itu, meski pahit, menyelamatkan. Karena yang Allah benci bukan sekadar dosa, tapi kesombongan yang menolak tunduk. Rasa rendah hati yang sejati biasanya tumbuh dari luka. Orang yang pernah merasakan getirnya hidup akan lebih mudah memahami orang lain. Ia tak akan mudah meremehkan, tak cepat menghakimi, karena ia tahu bagaimana rasanya berada di bawah. Takdir pahit menanamkan empati yang dalam dan menjadikan seseorang lebih manusiawi dalam melihat dunia. Hidup yang terlalu mulus bisa menipu kita, tapi hidup yang penuh perjuangan membuat kita lebih jujur. Kita jadi lebih sering berkata, "Aku tidak bisa tanpamu, ya Allah." Ucapan itu bukan sekadar mantra, tapi jeritan hati yang lahir dari kesadaran bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja. Dan kesadaran itu, meski terasa menyesakkan di awal, adalah jalan menuju hati yang lembut dan tunduk. Orang-orang besar dalam agama dan kehidupan bukanlah mereka yang tak pernah jatuh, tapi mereka yang pernah jatuh dan tahu bagaimana cara bangkit tanpa sombong. Mereka memancarkan wibawa karena ketundukan, bukan karena kuasa. Mereka dihormati bukan karena kedudukan, tapi karena kerendahan hati yang tulus. Dan itu seringkali lahir dari perjalanan pahit bersama takdir. Jadi jika hari ini kamu sedang dalam proses dihancurkan oleh keadaan, jangan buru-buru berburuk sangka. Bisa jadi itu adalah jalan Allah untuk menghancurkan ego yang selama ini menghalangimu dari cahayanya. Karena kadang yang perlu dihancurkan bukan hidupmu, tapi kesombongan yang mengendap dalam hatimu. Dan setelah itu, kamu akan tumbuh lebih bijak, lebih lembut, dan lebih dicintai olehnya. Takdir memang tak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ada yang terasa manis sejak awal, tapi juga ada yang pahit dan menyesakkan dada. Namun, bukan rasa yang menentukan nilainya, tapi makna yang tersembunyi di baliknya. Allah tak pernah salah menulis takdir. Jika hari ini terasa berat, yakinlah bahwa ada rencana besar yang sedang dikerjakan Allah dalam hidupmu yang mungkin belum kau mengerti sekarang, tapi akan kau syukuri kelak. Betapa banyak orang yang akhirnya bersyukur atas hal-hal yang dulu pernah membuatnya menangis. Karena ternyata takdir pahit itu adalah jalan pintas menuju perbaikan. Ia menjatuhkan agar kita bisa bangkit lebih kuat. Ia meremukkan agar hati kita tidak lagi bergantung pada dunia. Ia mengguncang agar kita kembali mencari pegangan yang sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan cepat mengeluh, jangan buru-buru menyerah. Barangkali luka hari ini adalah pembuka pintu cahaya di masa depanmu. Teruslah berjalan meski tertatih. Teruslah bersabar meski tak semua orang mengerti. Allah mencatat setiap air mata yang jatuh dalam sabar. Dan kelak, setiap tetesan itu akan berubah menjadi cahaya yang menerangi jalanmu menuju surga. Jika kamu sedang berada di titik terendah, yakinlah kamu sedang digiring ke tempat yang lebih tinggi.
Jika kamu merasa tak berdaya, mungkin itulah saatnya kamu menyadari bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Dan ketika kamu mulai ikhlas dan tawakal, saat itulah hatimu benar-benar bebas, karena tak lagi dikendalikan dunia, tapi sepenuhnya berserah kepadanya. Jangan biarkan ujian membuatmu berpaling. Jadikan ia alasan untuk semakin mendekat. Karena ujian itu bukan bentuk pengusiran, tapi undangan pulang. Dan setiap orang yang pulang kepada Allah tak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Ia akan kembali dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih bersih, dan iman yang lebih dalam. Jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kepada orang-orang yang sedang diuji. Klik like, tinggalkan komentar tentang hikmah terbesar yang pernah kamu dapatkan dari ujian hidup, dan jangan lupa subscribe agar kamu tak ketinggalan video refleksi jiwa berikutnya. Karena kita semua butuh diingatkan bahwa di balik takdir pahit, selalu ada cinta Allah yang tak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.